Ramai tak tahu Malaysia sebenarnya pernah selamatkan Iran masa negara tu hampir muflis. Malaysia reaffirms Iran's right to defend its sovereignty. Bertemu Dubes Iran, Menlu serahkan surat ucapan Prabowo atas wafatnya petinggi Iran. Karena Indonesia, Presiden sudah terikat dengan perjanjian dengan Amerika. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Mermat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang bertajuk tentang Masya Allah, patutlah kapal Malaysia diizinkan melintas. Rupanya Malaysia pernah bantu Iran. Dan tidak hanya bantu Iran sebenarnya teman-teman ya. Ternyata Malaysia ini ada rasa rasa cintalah kepada Iran. Dan Iran menganggap Malaysia adalah sekutu. Dan Iran menganggap kami punya hutang dengan Malaysia. Dan diplomasinya Malaysia juga kuat teman-teman ya. Karena Malaysia tidak pernah tunduk dengan musuh Iran tentunya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Assalamualaikum. Aku disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan mengungkap fakta, nggak ada maksud lain dan tujuan lain. Banyak dari kita yang belum tahu kalau negara yang sering kalian bilang budak Amerika adalah negara yang nggak pernah tunduk sama Barat. Negara kecil tapi pemimpinnya pemberani. Dulu Malaysia pernah memberi bantuan kepada Iran saat negara itu lagi butuh bantuan. Negara lain masih takut-takut, tapi Masya Allah Malaysia adalah negara pertama yang mengirim bantuan berupa barang sembako ke Iran pada waktu itu masa pemerintahan Pak Tun Mahathir. Dan sampai sekarang Iran masih mengingat bantuan itu. Nggak butuh negosiasi panjang untuk memberikan izin kapal Malaysia lewat Selat Hormuz. Malaysia 7 kapal diizinkan, tapi Indonesia 2 kapal pun susahnya mau lepas. Ini karena diplomasi hubungan yang baik antara Malaysia dan Iran. Malaysia negara netral, selalu mendukung perdamaian, nggak takut sama si Donald. Ngucapin bela sungkawa secara tegas, nggak melalui surat. Malaysia reaffirms Iran's right to defend its sovereignty as recognized under international law, particularly in the face of continued Israeli strikes in the country and in Lebanon. At the same time, we call on all parties to exercise maximum restraint and to ensure that civilian population and infrastructure of neighboring states, namely the Gulf states, are not drawn further into a conflict they did not choose. The Gulf states, the region, and the world have much at stake, economically, socially, and in terms of long-term stability. Peoples must not bear the consequences of decisions taken elsewhere. Okay guys, berita panas guys. Satu dunia sekarang ni tengah krisis minyak tau. Okay, kat mana-mana. Ya, betul. Satu dunia, semuanya krisis minyak. Hanya gara-gara Iran, teman-teman. Hanya gara-gara Iran tutup Selat Hormuz. Semuanya krisis dan bahan-bahan bakar atau bahan-bahan pangan itu mahal nantinya, teman-teman ya. Mana sekarang ni termasuklah negara kita tau. Thailand ke, Filipin ke, Europe ke, semua tengah harga minyak sekarang ni tengah melambung tinggi tau. Tapi alhamdulillah lah kan. Okey, berita terbaru kita dapat terima, Malaysia masuk dalam negara-negara sahabat Iran tau. Jadi Malaysia dibenarkan, kapal tangki Malaysia ni dibenarkan untuk melalui Selat Hormuz tu tau. So sedikit mengubat kita punya kerisauan kita tau sebenarnya tau. Okey, dan sekarang kita tengok harga minyak kita melambung-lambung kan. InsyaAllah tak lama lagi akan kembali pulih balik. Okey, apa pun terima kasih kepada Iran. Okey, mereka menganggap Malaysia adalah sahabat mereka. Dan terima kasih juga kepada PMAG, okey, yang berusaha untuk memastikan bekalan minyak kita terus okey berada di dalam keadaan baik. Tapi apa cerita dengan
negara jiran kita, okey, sahabat serumpun kita. Apa cerita dengan Indonesia sekarang? Aku dengar cerita Indonesia tak dapat kebenaran daripada kerajaan Iran lagi. Ya. Okey. So antara faktor dia yang aku nampak, Menyesal. yang aku dengar cerita Menyesal. adalah ada hubungan kait juga Allah. dengan kapal tangki Iran tau, yang ditahan tahun 2023 dulu. Okey. Kapal tangki tu Itu salah satunya ya. disediakan buat secara Penyebab. illegal tau. Okey, jual minyak secara illegal. So menyebabkan pencemaran apa semua. And then kerajaan Indonesia tahan, lepas tu disita minyak tu. Okey, lepas tu pula kapal tangki Iran tu Suruh nak siapa? dilelongkan tau. Tapi Makanya jahat Indonesia dengan Iran, teman-teman ya. Satu kapal tanker yang berisi 2 juta barel minyak mentah itu ditahan oleh Indonesia dan mau dilelang, teman-teman ya. Gimana gak mau sakit hati Iran? Dan ini penyebabnya Indonesia gak bisa lewat Strait of Hormuz. Kalau mau lewat bayar tol dulu seharga 34 miliar, teman-teman. Gila. Mampus Indonesia. Sok negara yang nggak pernah maju-maju, sok kuat, ya beginilah. sampai sekarang masih lagi belum ada yang beli lagi. Okey, dan Iran mengatakan dia minta pada kerajaan Malaysia untuk lepaskan kapal tu, tapi kerajaan Indonesia tak nak lepaskan sehinggalah sekarang tau. Dan Iran kata apa tau? Okey, tak apa, dia akan terima kasih dan kami akan balas. So sekarang Indonesia tak dapat minyak weh. Yang kedua dia pula kerajaan Indonesia sendiri pun terang-terangan tau, dia menyokong BOP tau, Board of Peace tau, yang dicadangkan oleh Indonesia oleh pihak Amerika dan juga negara setan ni tau. Okey, dan itu pun adalah antara punca juga yang buatkan Iran rasa macam, weh, kenapa kau nak sokong sewel negara sewel ni? Okey, sedangkan kau adalah sebuah negara Islam yang majoriti penduduk kau adalah Islam. Okey, so itu buatkan Iran rasa macam sedikit kecil hati dengan Indonesia lah. Indonesia adalah negara yang penduduk penganut Islam terbanyak di Indonesia, tapi pro kepada Amerika dan Israel. Di pemimpin Indonesia berarti tahun ini adalah pemimpin yang gagal loh ya. Nampaklah. Lepas tu pula Presiden Indonesia sendiri pun tak ada mengucapkan salam tak dan meninggal, dan juga Isewel. Sebaiknya rakyat Indonesia, semua umat Islam pemimpin, so tahniah untuk Malaysia kepada Malaysia sehingga hari ini, iaitu pada tahun 2026. Jawapannya bukan pada politik tetapi pada air mata dan maruah yang dibina sejak tahun 1988. Tahun 1988 adalah saat paling gelap bagi Iran. Bayangkan sebuah negara yang baru tamat perang 8 tahun. Tanah mereka berlumuran darah, bandar mereka hancur dan yang paling pedih, dunia memulaukan mereka. Sekatan ekonomi ataupun sanctions telah mencekik leher Iran dan Iran hampir muflis. Mereka ada minyak tapi tak ada USD. Mereka ada rakyat yang lapar tapi tak ada bank yang mahu berurusan. Di saat kuasa-kuasa besar menutup pintu dan biarkan Iran mati perlahan-lahan, sebuah negara kecil di Asia Tenggara melangkah masuk dengan keberanian yang luar biasa, iaitu Malaysia. Pada bulan Ogos 1988, Malaysia melakukan apa yang negara lain tak berani buat. Kita memperkenalkan Bilateral Payment Agreement ataupun BPA. Kita hantar bekalan minyak kelapa sawit secara besar-besaran untuk pastikan dapur rakyat Iran terus berasap. Kita tak Ini salah satu penyebabnya kenapa Iran sangat cinta kepada Malaysia. Karena ketika Iran dalam krisis pangan, bank-bank di Iran gak bisa beroperasional. Di saat itulah Malaysia ada pada saat krisis 1988, teman-teman. Dapur Iran selalu mengeluarkan asap, artinya makan, dan Iran tidak pernah kelaparan, teman-teman. Pada saat itu Malaysia ada, dan saat ini Iran membantu Malaysia membalas budi-budi kebaikan Malaysia terhadap Iran. Dan tidak hanya itu, sebenarnya Malaysia memang sejak dulu sampai detik ini adalah bersahabat dengan Iran dan menyokong penuh terhadap apa yang dilakukan Iran kepada Amerika dan Israel. Indonesia harus seperti itu seharusnya dari dulu. Semenjak dipimpin ini, kapal tanker Iran disita lagi, mau dilelang. Aduh, mau minta kebaikan dari Iran. No, dulu. Aduh, Indonesia kacau ini Indonesia. minta USD, kita terima cara perdagangan yang memudahkan negara Iran. Malaysia menjadi antara negara terawal yang memecah tembok isolasi Iran. Kita bukan setakat hantar bantuan, kita hantar maruah kepada sebuah bangsa yang sedang dihina dunia. Kini, Mac 2026, dunia sekali lagi bergolak. Namun, perhatikan bagaimana pemimpin Iran melayan Malaysia. Di saat ketegangan memuncak, Malaysia adalah antara suara pertama yang mereka cari. Kenapa? Kerana bagi Iran, Malaysia bukan sekadar rakan dagang. Malaysia adalah saudara yang menghulurkan tangan saat mereka hampir lemas dalam debu perang 1988.
Jasa Betul. minyak sawit itu mungkin nampak kecil bagi kita, tapi bagi rakyat Iran itu adalah talent hayat yang menyelamatkan nyawa anak-anak mereka. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Tahun 1988 kita selamatkan Hutang emas mereka. boleh Tahun dibayar, hutang 2006 budi. mereka membalasnya dengan penghormatan tertinggi diplomatik yang tak diberikan kepada negara lain. Ini bukan sekadar sejarah, ini adalah bukti bahawa keberanian untuk berbuat baik akan diingat sampai bila-bila. Benar-benar tak masuk akal. Dianggap teman oleh Iran, Malaysia dan Thailand dikasih lewat Selat Hormuz. Kenapa Indonesia tidak? Nah, kalau kita tahu alasannya budak, memang tak masuk di akal. Asli. Betul. Kurang stres Memang apa di tak negara masuk kita di ni. Udah kita akal, tengoknya. boy. Kapal Iran isi minyak mentah dilelang Rp 1,17 triliun. Ini rekam jejaknya. Ya kabana kapal minyak orang dilelang. Memang tak masuk akal. Tuh kita tengok tuh kejaksaan RI tu dilelang kapal orang. Ya kabana macam mana Gila, bisa kan? sampai dilelang ni. Aduh. Patas lah tak dikasih lewat sama Iya, sakit hati Iran dengan Indonesia. Andai kata nggak main lelang-lelangan kayak gini, dikasih, nggak difitnah, menyebarkan polusi dan sebagainya. Jadi sahabat Iran kita bisa lewat. Ngapain kita ini Indonesia ini bergabung dengan Board of Peace dan menjadi budaknya Amerika dan Israel? Ngapain? Aduh. Iran. Bahkan pejabat militer Iran tuh berheran dengan apa yang dilakukan negara kita nih. Kami biasa menangkap kapal di Selat Hormuz, tetapi tidak pernah melelang kapal milik negara lain. Iya. Cuman di Indonesia lah nih nampak budak. Aduh. Bisa-bisanya kapal negara orang dilelang. Ini sumbernya nih Herald ID kawan-kawan ya. Kita Kenapa nggak Dan dikasih ternyata aja? Indonesia menjadi salah satu negara Ngapain yang kan dihukum gitu ya? oleh Iran, di mana kapal tanker Parah milik lah. Indonesia yang selama ini bolak-balik mengangkut minyak dari negara-negara Teluk tidak diperbolehkan untuk melewati Selat dengar Hormuz kan? yang Ceramah ini, dikuasai ceramah. oleh Iran. Kenapa Indonesia dihukum oleh Iran? Nah, kenapa Indonesia dihukum oleh Iran? Kenapa? Nah, yang tahu jawabannya silakan komen dan kita cerita jawaban di ceramah ini teman-teman ya. Karena Aduh. Indonesia dinilainya tidak mempunyai solidaritas kepada mereka. Tidak memiliki solidaritas kepada mereka, tidak pro kepada Iran, tidak mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, tidak mengucapkan selamat kepada terpilihnya pemimpin baru Iran. Indonesia cuma ngucapin loh, enggak. Aduh. Beberapa hari yang lalu pimpinan tertinggi Iran yakni Syekh Ali Khamenei gugur dibombardir oleh Amerika dan Zionis Yahudi. Tidak ada ucapan bela sungkawa yang diucapkan oleh para pemimpin negeri kita. Kenapa para pemimpin negeri kita tidak mengucapkan bela sungkawa Kenapa? atas kepergian Ali Khamenei? Karena Indonesia takut dengan Amerika. Ya, pasti jawabannya seperti itu. Karena rupa-rupanya enggak enak sama Donald Trump. Lagi-lagi Mama Rika, teman-teman ya. Indonesia memang benar-benar budaknya Mama Rika. Semenjak dipimpin oleh Pak Wowo. Enggak enak sama Amerika. Kenapa enggak enak sama Amerika? Ya kita tahu sendiri karena tampaknya para pemimpin negeri kita ini begitu takut kepada Amerika. Betul. Jadi ketika kita seringkali mendengar kalimat yang sering terucap dari mereka, kita ini adalah bangsa yang besar. Iya besar, tapi besar omong-omongnya. Ramai tak tahu Malaysia pernah selamatkan Iran masa diorang hampir muflis. Bayangkan tahun 1988, Iran baru lepas perang 8 tahun dengan Iraq. Negara hancur, ekonomi lumpur, duit US dollar hampir kosong. Kesan paling teruk, rakyat mereka sampai tak cukup makanan. Minyak masak tak ada, nak masak pun susah. Serius, Susah, betul. tahap krisis Dulu. kebuluran. Dalam keadaan semua negara takut nak deal dengan Iran, Malaysia buat move yang gila berani. Pada Ogos 1988, Malaysia jadi negara pertama yang sign satu sistem khas. BPA, Bilateral Payment Arrangement. Simple je konsep dia. Tak ada US dollar? Tak apa. Kita treat je tanpa US dollar. Bank negara Malaysia dan Bank Iran jadi penjamin. Maknanya syarikat Malaysia jual barang confirm dibayar. Zero risk. Malaysia hantar minyak kelapa sawit ke Iran banyak. Hasilnya, rakyat Iran dapat makanan semula. Krisis kebuluran pun berjaya dikawal. Dan Malaysia dapat buka pasaran besar di Timur Tengah. Industri sawit kita terus meletup. Win-win, genius move.
Fast forward ke tahun 2026, bila kawasan Selat Hormuz jadi tegang, kapal dagang Malaysia masih boleh lalu dengan selamat. Kenapa? Sebab kepercayaan tu bukan dibina dari semalam. Ia dah bermula sejak 38 tahun yang lepas. Orang selalu ingat kuasa tu datang dari senjata, tapi kadang kuasa sebenar datang dari budi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa Boleh dibeli mati. mati. Follow saya Ya, for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, Masya praktikal Allah. tanpa drama. Ingat nggak teman-teman, ingat nggak ada kapal Iran yang ditahan saat ini? Iya ingat. Pada tahun 2023 apa 25 gitu. Ditahan lalu dilelang. Padahal Iran nggak pernah melelang kapal-kapal yang ditahan lewat Selat Hormuz. Hanya negara Indonesia yang melelang kapal Iran. Dan Indonesia minta Iran buka Selat Hormuz buat Pertamina mau lewat. Ngaca. Indonesia itu memang aneh teman-teman ya. Ini di Indonesia, Arman 114 itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan, akhirnya divonis, kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang, ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah waktu itu saya berkomunikasi lah dengan atas pertahanan Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus atas itu bilang begini, kami akan balas perlakuan ini. Oh gitu, berarti kejadian ini yang kemungkinan Balas itu. inilah jawaban itu. Kami balas perlakuan kamu kepada kami. Artinya kalau kita ingin 2 kapal kita keluar yang membawa minyak yang dibutuhkan di Indonesia, itu berarti salah satu caranya agar melepaskan kapal Iran yang ada di sini. Itu yang menurut saya harus dibuka ke publik gitu loh. Gak bisa gitu juga. Telat Indonesia, telat. Kenapa gak memperbaiki diri sebelum ditutupnya Selat Hormuz? Kalau Selat Hormuz sudah ditutup kayak gini, buat Pertamina mau diberikan lagi kapal yang disita, nggak mungkin Iran nggak sebodoh itu. Misalnya, pemerintah nego pemerintah Iran gitu loh. Terus apa yang mau dinegokan? Apa syarat-syarat nego itu kan Kalau nego itu win-win ya? Win-win gitu loh. Nah, soal kapal itu tidak terungkap. Seperti tidak terungkapnya apa yang menjadi kartu Indonesia untuk Iran. Betul. Kalau Iran kan sudah buka semuanya. Kami nggak suka kalian. Karena kalian tidak mengucapkan bela sungkawa kepada pemimpin agung kami, kepada anak-anak kami yang dibom. Kalian nggak mengucapkan. Sekarang kalian tidak memberikan ucapan selamat juga kepada pemimpin agung kami yang baru. Iran sudah sampaikan kartunya gitu. Sekarang Iran menunggu Indonesia. Halo guys, ada kabar luar biasa dari Malaysia kemarin ya. Soal kapal-kapal Malaysia yang tertahan di Selat Hormuz. Jadi Malaysia sudah mendapatkan izin. Jadi kapal-kapalnya udah boleh lewat nih di Selat Hormuz. Ini dikatakan intinya dalam hal ini apa yang dilakukan Malaysia itu luar biasa best teman-teman ya. Untunglah tidak hanya negara yang diuntungkan, tapi rakyat pun merasa diuntungkan. Tidak hanya negara yang rugi, rakyat pun juga untung. Buat teman-teman, silahkan komen apabila ada komentar yang positif lah tentang hal ini. Indonesia wajib belajar dari Malaysia, berbenah. Oke, teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat Official ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.